Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di MPLS hari kedua. Sebelum itu, mari kita awali dengan doa pembukaan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami semua. Sehingga kami berkumpul lagi untuk memulaikan PLS kami hari ini. Berkatilah kami semua, mohon pimpinan-Mu agar kami semua dapat melaksanakan kegiatan PLS kami hari ini dengan lancar. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama lengkap saya Neliana Pagiu, SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 10 IIS, kelas 11 MIA 1, kelas 11 MIA 2, kelas 11 IIS, kelas 12 MIA 1, 12 MIA 2, dan 12 IIS. Nama saya Herlita Inja SPD, dipanggil hari-hari Ibu Rita. Saya mengajar di kelas 10 sampai kelas 12, mengajar mata pelajaran ekonomi dan ekonomi lintas minat. Bonjour, selamat pagi. Je m'appelle Ansila Caro. Nama saya Ansila Caro. Je suis professeur de français. Saya guru bahasa Prancis. Merci. Hai anak-anak, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Pipi Untara, biasa dipanggil Ibu Pipi. Saya mengajar Bahasa Indonesia di kelas 10, 11, dan 12. Hai, nama saya Rosalinda Rista Patiama, SPD, mengajar guru matematika wajib kelas 10 sampai kelas 12, dan tugas-tugas tambahan saya adalah wali kelas 10 dan bendahara di sekolah. Sekian, dah. Halo semuanya, para siswa baru. Perkenalkan, nama saya Dian Paat. Mata pelajaran yang saya ampu, yang pertama PPKN kelas 10, 11, dan 12. Kemudian pelajaran sosiologi kelas 11 IIS dan 12 IIS. Dan terakhir adalah pelajaran sejarah peminatan kelas 10, 11, dan 12 IIS. Dan tambahan, saya sebagai pembina pramuka dalam ekstrakurikuler wajib bagi seluruh siswa. Halo, selamat siang adik-adikku sekalian. Ada istilah tidak dikenal maka tidak disayang. Untuk itu, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Agnes Tias Wiraksari SS. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 10, 11, dan 12. Dan juga saya mengemban tugas tambahan sebagai Wakasek Kurikulum. Ya, salam kenal buat peserta didik yang baru. Saya perkenalkan, nama saya Abdi Gunawan Apas SPD, dan pelajaran yang saya ampu yaitu pendidikan jasmani olahraga, dan yang saya mengajar untuk kelas 10, 11, dan 12. Untuk tugas tambahan saya yaitu sebagai pembina PMR dan juga sebagai penanggung jawab UKS. Halo, selamat siang. Nama saya Denifes Dalia SPD. Di sini saya mengajar mata pelajaran fisika untuk kelas 10 sampai 12 dan pelajaran TIK untuk kelas 10 sampai kelas 12. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gito Stefanus Mayuru, SPD. Saya mengajar matematika di kelas 10, 11, dan 12. Tugas tambahan saya sebagai Wakasek Kesiswaan sekaligus pembina OSIS. Perkenalkan, nama Ibu Aprilawati Purba, dan siswa-siswi di sini biasa menyapa Ibu dengan Ibu April. Untuk saat ini saya mengajar mata pelajaran biologi untuk kelas 10, 11, dan 12, dan mata pelajaran prakarya khusus kelas 12. Dan tugas tambahan Ibu selain wali kelas juga Wakasek sarana dan prasarana. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat kepada siswa baru. Nama saya Antonius Yahya, guru
BP di SMA Katolik. Pekerjaan tambahan sebagai Wakasek Humas. Nama saya Ibu Bernadette Yahya. Tugas saya di SMA Katolik sebagai pegawai perpustakaan. Selamat siang, nama saya Joseph Pilar. Tugas utama adalah security dan pembina pramuka. Halo, selamat siang. Nama saya Tenci Saliani, SPD, biasa dipanggil Ibu Tenci. Jadi saya mengajar di kelas 10 mata pelajaran bimbingan dan konseling. Selamat siang, perkenalkan nama saya Evelyn Verlin, SPD. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya di kelas 10, 11, dan 12, dan mata pelajaran prakarya di kelas 10. Nama saya Almon Berkumape Alimadia Komputer. Nama panggilan saya Almon. Tugas saya di sekolah sebagai tenaga administrasi sekolah. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yuliana Umar, SPD, guru mata pelajaran sejarah. Terima kasih. Saya mengajar di SMA Katolik, memegang mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah peminatan di kelas 11 dan kelas 12. Demikian perkenalan singkat saya sampaikan. Terima kasih. Peserta didik yang saya cintai dan banggakan, nama dan gelar saya adalah Insinyur Anastasia Josephine Untu. Saya sebagai Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Yosef Luwuk, saya ucapkan selamat datang kepada kalian semua yang sudah mempercayakan sekolah kami sebagai tempat kalian dididik. Dan semoga kalian bisa mengenal sekolah kami lewat pengenalan lingkungan sekolah yang akan dibawakan oleh beberapa pemateri dan yang dipimpin oleh OSIS SMA Katolik Santo Yosef Luwuk. Demikianlah penyampaian saya ini, dan terima kasih dan salam sehat. Selamat datang di SMA Katolik Santo Yosef Luwuk. Di sini saya akan mengajak kalian mengenal lingkungan sekolah. Ini adalah lapangan kami, tempat kita apel pagi dan upacara. Sebelah sini adalah tempat parkiran. Ini adalah lobi SMA Katolik dan kantor SMA Katolik Santo Yosef. Kemudian di sini ada ruang tata usaha, lab IPA, dan ruang kelas 10. Di sebelah sana kita dapat melihat terdapat lapangan futsal dan bola basket, serta di belakang lapangan basket terdapat toilet, dan di samping lapangan ini terdapat panggung. Di sebelah sana ada ruang kelas 11 IPA. Ini adalah ruang perpustakaan. Di sini ada ruang OSIS atau ruang kesiswaan. Kemudian di sebelah sana ada ruang komputer, serta di sana terdapat ruang kelas 12 IPA dan IPS. Selamat siang, perkenalkan nama saya Mike Edward Maramis. Saya selaku Ketua OSIS SMA Katolik Santo Yosef Luwuk. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Titania Kristela. Di OSIS saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS.
Dan yang menjadi tugas saya sebagai Wakil Ketua OSIS yaitu membantu memberikan saran dan masukan kepada Ketua OSIS dalam mengambil keputusan. Yang kedua, membantu Ketua OSIS dalam mengkoordinasikan seluruh pengurus OSIS. Yang ketiga, menggantikan tugas Ketua OSIS jika berhalangan hadir. Dan yang keempat, membantu Ketua OSIS dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban OSIS. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Argian Dwi Tamaduru. Di OSIS, saya sebagai sekretaris. Tugas-tugas saya yaitu yang pertama, membuat laporan surat dan hasil rapat. Yang kedua, menyimpan surat yang aktif. Yang ketiga, bertindak sebagai notulis dalam suatu rapat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Serendrenya Mapau. Di OSIS saya menjabat sebagai sekretaris 2. Tugas-tugas saya yaitu yang pertama, mengganti tugas sekretaris 1 apabila sedang berhalangan, dan yang kedua yaitu aktif dalam membantu tugas pelaksanaan sekretaris. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Triputra Tajimo. Di OSIS saya sebagai bendahara 1. Saya Ika Putri Presiden Tumbal, bendahara 2. Selamat siang, perkenalkan nama saya Cevalier Runtuh. Di OSIS saya sebagai humas. Sekian, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Livian Syalomita Maribet Abinun, selaku bidang 1 kerohanian. Bersama anggota saya, Yosefinia Misela Baon dan Miselin Dea Agresia Lumoto. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Aditya Putra Benedik Palebangan. Di OSIS, saya selaku koordinator bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Anggota-anggota saya adalah yang pertama, Leonardo Francisco Kere, dan yang kedua, Revolina Moin Sigar. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saran Aurelia Harlin Puminggo, selaku koordinator bidang 7K periode 2021 sampai 2022 dengan anggota saya yang pertama, Yola Oktovina Pilua dan Ripto Beleka. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, saya Dian Kemistriani Naram. Saya anggota OSIS di bidang berorganisasi politik dan kepemimpinan bersama Saskia Matulesi dan Larry Pinude. Perkenalkan, nama saya Graciela Warkula, saya OSIS di bidang Infocom, dan nama anggota saya ada Marcela Pamolango dan Jason Junior. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Junior Kokalingso. Di OSIS saya menjabat sebagai koordinator dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan. Saya juga bekerja sebidang dengan Gisel Kadir dan Alvino Jayekto. Selamat siang, perkenalkan nama saya Alejandro Kerspedaipal. Di OSIS saya bekerja di bidang olahraga. Di OSIS saya bekerja sebidang dengan Arkadius Aso sebagai koordinator dan Widya Lajaa sebagai anggota. Tugas kami adalah mempersiapkan sarana dan prasarana olahraga di sekolah, seperti senam pagi dan eskul sekolah, atau pertandingan-pertandingan yang bersangkutan dengan olahraga. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sunita Larate, saya di OSIS sebagai koordinasi di bidang persepsi, kreasi, dan apresiasi seni. Di OSIS saya dibantu oleh 2 anggota yaitu Jeremia Francisco dan Angelia Pangan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Monica Preti Natasha, selaku koordinator bidang kesehatan. Bersama teman-teman saya yaitu William Tandiawan dan Stevi Glarita Alapu. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gira Sabara selaku koordinator di bidang perlengkapan. Bersama anggota saya yaitu Calvin Tangke, Febriadi Padipadang, dan William Tani. Sekian, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua, terlebih selamat siang untuk para calon siswa-siswi SMA Katolik Santo Yosef Luwuk. Perkenalkan, nama Bapak Gito Stefanus Mayoro. Saya di sini sebagai Wakasek Kesiswaan dan akan membawakan materi tentang tata tertib yang berlaku di SMA Katolik Santo Yosef Luwuk. Adapun beberapa tata tertib yang berlaku di SMA Katolik Luwuk. Yang pertama, bab 1 ada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalamnya. Pasal 1
Guru adalah tenaga pendidik yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, guru tetap yayasan, dan guru honorer yayasan yang bekerja di SMA Katolik. Siswa-siswi adalah orang yang terdaftar, memiliki nomor induk sekolah, dan aktif studi di SMA Katolik Santo Yosef Luwuk. Yang ketiga, yayasan adalah Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, Perwakilan Luwuk. Yang keempat, pemerintah adalah pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan pemerintah Kabupaten Banggai. Bab 2, waktu sekolah. Pasal 2, hari belajar di sekolah adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jam mulai sekolah dimulai jam 7.15 dan berakhir pada jam 13.50. Terkecuali hari Jumat berakhir pada jam 12.30. Pasal 3. Setiap pagi seluruh siswa-siswi wajib mengikuti apel dan doa bersama menggunakan tata cara liturgi Katolik. Apel siang dapat diadakan sewaktu-waktu dan harus diikuti oleh seluruh siswa. Apabila ada hal-hal penting yang akan disampaikan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau guru-guru kepada seluruh siswa-siswi. Bab 3, pakaian dan seragam. Seluruh siswa-siswi wajib menggunakan seragam sekolah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh yayasan dan pemerintah pusat. Ketentuan mengenai penggunaan pakaian seragam sekolah sebagai berikut. Hari Senin menggunakan seragam putih-putih lengan panjang, lengkap dengan atribut sekolah, memakai topi putih sekolah, dan sepatu putih. Hari Selasa, seragam putih abu-abu, lengan pendek, dan sepatu hitam. Hari Rabu, seragam putih abu-abu, lengan pendek, dan sepatu hitam. Hari Kamis, seragam batik dan sepatu putih. Hari Jumat, baju olahraga sekolah dan sepatu hitam atau putih. Hari Sabtu, baju seragam pramuka dan sepatu hitam. Pada jam pelajaran olahraga, siswa dan siswi memakai baju olahraga sekolah, dan sesudah pelajaran olahraga wajib mengenakan kembali seragam pada hari itu. Setelah jam pelajaran olahraga berakhir, siswa-siswi menggunakan kembali baju seragam yang berlaku pada hari itu. Tanda atau lambang OSIS, lokasi sekolah, lambang yayasan dan sekolah, dan pramuka harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan yayasan. Batas rok untuk siswa dan siswi harus 3 cm di bawah lutut dan tidak boleh ketat. Setiap siswa atau siswi wajib menggunakan seragam sekolah yang rapi, sopan, dan bersih. Bab 4, proses belajar mengajar. Sebelum pelajaran berlangsung, petugas piket kebersihan kelas membersihkan kelasnya masing-masing dan bertanggung jawab atas kebersihan kelas sampai pada jam pelajaran berakhir hari ini. Sebelum memulai dan mengakhiri proses belajar mengajar, setiap mata pelajaran dengan dipimpin oleh ketua kelas atau pengurus kelas. Bab 4, absensi. Bab 5, absensi. Yang pertama, absen siswa-siswi di sekolah terbagi atas 4 kategori: sakit, izin, alpa, dan bolos. Sakit, setiap siswa yang sakit atau tidak dapat hadir karena sakit, orang tua wali atau siswa yang bersangkutan harus mengirim surat pemberitahuan kepada wali kelas. Dan apabila dalam keadaan darurat, ada orang tua wali siswa tidak ada kesempatan mengirim surat ke wali kelas karena anaknya sakit dan dapat menelpon ke sekolah dalam hal ini kepada wali kelas atau wakil kepala sekolah sekiranya memberikan pemberitahuan. Apabila lewat dari 3 hari karena sakit, orang tua wali atau siswa tersebut wajib menyampaikan surat keterangan dokter dari rumah sakit atau puskesmas ataupun dokter praktek. Apabila siswa atau siswi ada yang
akan rawat jalan atau rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, orang tua wali siswa atau siswi tersebut harus datang ke sekolah dalam hal ini. Siswa atau siswi tersebut harus datang ke sekolah dalam hal ini kepada wali kelas ataupun guru BP dan kepala sekolah yang disertai dengan surat keterangan dokter. Setiap siswa dan siswi yang menderita penyakit berat atau menahun ataupun menular, gangguan psikologis dan butuh waktu pengobatan yang lama di rumah sakit, pengobatannya lebih dari 2 bulan, kepala sekolah bersama wali kelas dapat memutuskan untuk mengembalikan siswa-siswi tersebut kepada orang tua ataupun walinya. Ketiga, izin. Setiap siswa-siswi dapat meminta izin untuk tidak masuk sekolah selama beberapa hari karena ada keperluan penting dan yang mendesak yang dapat diterima alasannya oleh pihak sekolah. Keperluan penting dan mendesak yang dapat diterima alasannya oleh pihak sekolah yaitu orang tua kandung atau orang tua angkat sakit, kecelakaan, meninggal dunia, ataupun saudara kandung dan saudara tiri, dan atau menghadiri pernikahan saudara kandung ataupun saudara angkat dari pihak kedua orang tua. Di luar alasan-alasan yang disebut di atas, izin tidak dapat diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa yang meminta izin. Ketentuan-ketentuan mengenai izin sebagai berikut. Setiap siswa-siswi dapat meminta izin kepada wali kelas sesuai dengan alasan-alasan yang telah disebut selama atau paling lama 3 hari. Apabila siswi atau siswa meminta izin lebih dari 3 hari, maka harus meminta izin langsung kepada kepala sekolah atau guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai pelaksana kepala sekolah jika kepala sekolah berada di luar kota. Setelah waktu izin berakhir, siswa atau siswi tersebut harus hadir kembali di sekolah mengikuti proses belajar mengajar. Yang keempat, alpa atau tanpa keterangan. Setiap siswa-siswi yang alpa selama 3 hari, wali kelas akan menyampaikan surat pemberitahuan pertama kepada orang tua wali. Setiap siswa-siswi yang alpa yang telah disampaikan surat pemberitahuan pertama oleh wali kelas dan tidak ada tanggapan dari orang tua wali, maka wali kelas akan menyampaikan surat pemberitahuan kedua untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah alfa tersebut. Jika orang tua wali siswa-siswi tersebut tidak memenuhi undangan wali kelas dalam waktu 15 hari, maka orang tua wali tersebut akan diundang untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah alfa tersebut. Jika siswa atau siswi yang alfa di sekolah selama 30 hari, maka pihak sekolah akan mengembalikan siswa-siswi tersebut kepada orang tua wali setelah melalui prosedur yang dilakukan di atas. Setiap siswa atau siswi yang alfa selama 30 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut setelah diakumulasi dan direkap oleh wali kelas, kepala sekolah dapat memutuskan mengembalikan siswa tersebut kepada orang tua wali tersebut. Yang kelima, membolos. Membolos adalah setiap siswa-siswi yang hadir di sekolah tetapi tidak mengikuti pelajaran tertentu pada jam pelajaran tertentu. Setiap siswa-siswi yang membolos pada jam pelajaran tertentu pada hari tertentu dianggap sama dengan 3 hari alfa. Setiap siswa-siswi yang diketahui bolos oleh guru piket, maka harus segera mengirim surat pemberitahuan pertama kepada orang tua tersebut. Setiap siswa-siswi yang membolos sampai 10 kali berturut-turut dan atau tidak berturut-turut, kepala sekolah dapat mengembalikan siswa-siswi tersebut kepada orang tua wali. Jika orang tua wali tidak menanggapi datang ke sekolah atas surat pemberitahuan undangan ketiga, kepala sekolah pun dapat mengembalikan siswa-siswi tersebut kepada orang tua. Adapun peraturan-peraturan lainnya, contoh mekanisme yang berjalan di SMA Katolik, seperti ada pelanggaran-pelanggaran itu terbagi atas beberapa bagian, ada pelanggaran ringan,
pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Sebagai contoh pelanggaran ringan yaitu tidak menyelesaikan tugas. Pelanggaran sedang mungkin berkelahi. Pelanggaran berat mungkin menggunakan narkoba, mengkonsumsi alkohol, dan itu akan ditindak sesuai pasal-pasal yang berlaku. Semoga garis-garis besar dari tata tertib yang berlaku di SMA Katolik ini bisa dipahami, dan Pak berharap dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya proses pembelajaran yang kita lakukan di SMA Katolik, siswa-siswi akan lebih mengerti, akan lebih paham tentang aturan-aturan yang terkait selama berada di SMA Katolik. Mungkin itu saja dari Bapak yang bisa kami sampaikan mengenai aturan-aturan atau tata tertib sekolah yang berlaku di SMA Katolik ini. Selamat siang. Selamat siang, peserta didik yang saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya lah kita boleh ketemu lagi dan kita boleh berbicara walaupun secara jarak jauh. Dan pada saat ini saya lewat wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, yaitu Bapak Gito Mayuru, dan juga para pengurus OSIS yang selama 2 hari telah menyelenggarakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan dari penempaan selama 2 hari ini, maka saya memutuskan kepada kalian calon peserta didik bahwa kalian sudah sah menjadi siswa atau peserta didik SMA Katolik Santo Yosef Luwuk. Dan diharapkan dengan sahnya kalian sudah di SMA Katolik untuk aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Dan saat ini kita masih tetap pembelajaran jarak jauh atau daring. Ya, mudah-mudahan sekitar bulan Oktober mudah-mudahan bisa dengan pembelajaran tatap muka. Sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada peserta didik yang sudah menyelesaikan, yang sudah aktif di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian di dalam kita menjalankan tugas dan kewajiban kita, baik seorang pelajar, sebagai seorang guru, untuk masa depan kita yang akan kita hadapi nanti. Selamat siang, terima kasih. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan perlindunganmu kepada kami semua. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaanmu dari awal hingga akhir kegiatan PLS kami ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian MPLS hari pertama dan hari kedua kita telah selesai. Saya mewakili seluruh pengurus OSIS SMA Katolik Santo Yosef Luwuk mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMA Katolik Santo Yosef Luwuk.